Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 ya, jilid 2D. Dan kali ini kita masih di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, untuk video kali ini akan kita bahas latihan soal subtema 2 ya, di halaman 139 sampai 140 ya. Dan tentunya jangan lupa berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran baik saat belajar maupun mengerjakan soal. Langsung aja adik-adik sekalian ya, kita mulai dari muatan bahasa Indonesia ya, muatan bahasa Indonesia KD 310 ya. Nomor 1, penulisan huruf kapital pada identitas diri yang benar adalah, nah kita lihat di sini ya, yang A ini nama Jonas Alexander. Lah ini A-nya harusnya menggunakan huruf kapital ya adik sekalian ya. Jadi untuk yang A itu kurang tepat, harusnya ini Alexandernya A-nya pakai kapital. Kemudian yang B, nama Tata Renata, tempat tanggal lahir Cilengsi. Lah C-nya ini harus pakai huruf kapital. Nah, kurang tepat. Kemudian yang C, nama Riyandi Wiharmaja, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Januari 2008. Ini sudah sesuai. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Adi berangkat sekolah pukul 6.15. Penulisan titik yang sesuai untuk kalimat di atas yaitu lah ini ya. Ini pemisah antara jam dan menit. Ini harus ditulis 6.15 ya. Berarti ini saya tuliskan pukul 06.15. Ini ya penulisan titik. Kemudian karena di akhir kalimat berarti terakhirnya juga kita kasih titik ya, ini ya. Jadi yang benar Adi berangkat sekolah pukul 6.06.15 dan titik ya, ini akhir kalimat. Kemudian nomor 3, dalam identitas diri huruf kapital biasa digunakan untuk menulis. Nah ini ada di materi, di sini udah saya tuliskan ada sekalian ya, untuk nomor 3 ya. Jadi untuk menulis huruf awal nama diri, kemudian nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Ini ya untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan 5 kata yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Nah ini biasanya biasa kita sebut 5W1H ya kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita singkat adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah ini sudah saya tuliskan juga ya. Nomor 4 yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut ya. Buatlah 3 kalimat tanya yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah ini ada 2 orang anak yang sedang bercakap-cakap ya. Kira-kira kalimat yang pas atau yang sesuai untuk gambar ini ya, kita diminta membuat 3 kalimat. Ini adik-adik sekalian ya. Yang pertama, siapa yang sedang berbincang di depan ruang kelas. Jadi ini kalimat tanya ya yang diminta ya. Buatlah 3 kalimat tanya ya. Oke, siapa yang berbincang di depan kelas? Kemudian yang B, di mana Aisyah dan Wati berbincang-bincang? Kemudian yang C, kapan Aisyah dan Wati berbincang-bincang? Nah ini misalnya untuk yang A jawabannya berarti Aisyah dan Wati misalnya. Kemudian yang B, di mana Aisyah dan Wati berbincang-bincang? Misalnya di depan kelas. Kapan Aisyah dan Wati berbincang-bincang? Saat istirahat. Itu adik-adik sekalian ya. Untuk muatan bahasa Indonesia sudah kita bahas. Sekarang kita ke muatan matematika. Nomor 1, hubungan antar satuan waktu jam ya, hubungan antar satuan waktu jam dan menit adalah, nah itu ya. Jadi 1 jam itu ada 60 menit. Ini yang A, 1 menit 60 jam. Ini kurang tepat ya. Kalau 1 menit itu berarti 1/60 jam ya.
Kemudian yang B 1 jam 60 menit. Lah ini yang benar ya. Ini 6 jam 10 menit. Ini juga kurang tepat. Harusnya kalau 6 jam berarti 6 dikalikan dengan 60, 360 menit. Harusnya seperti itu. Oke. Jadi nomor 1 jawaban yang B. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Made mulai belajar pukul 6 dan selesai belajar pukul 8. Made belajar selama berapa menit? Jawabannya 120 menit. Nah ini dari 6 sampai dengan 8 ya. Dari pukul 6 sampai dengan pukul 8 berarti 6, 7, 8. Berarti ada 2 jam. 2 jam itu berarti 2 kali 60 ya. Sama dengan 120 menit. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jonas tidur malam selama 7 jam. Jonas bangun pukul 5 pagi. Jonas mulai tidur pukul, lah ini berarti kita hitung mundur ya, dari jam 5 pagi ya selama 7 jam ya, berarti ini kita kurangi 7 jam juga bisa ya, kita hitung mundur berarti. Nah ini misalnya ini kita gunakan jam ini ya, dari jam 5 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah berarti jam 10 malam ya, jam 10 malam atau jam 22 ya. Jadi Jonas mulai tidur pukul 22 atau jam 10 malam. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar jam berikut. Nah, tentukan waktu yang A 2 jam sebelum waktu di atas ya. 2 jam sebelum waktu di atas berarti ini jam 5, 2 jam sebelum berarti kita mundur 1, 2 berarti jam 3 ya, ini sudah saya tuliskan juga ya. Jadi 2 jam sebelum pukul 5 berarti pukul 5 dikurangi 2 jam yaitu jam 3. Kemudian untuk yang B 4 jam setelah waktu di atas ya, berarti 4 jam setelah pukul 5 berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 berarti jam 9 ya. Jadi pukul 5 ditambah dengan 4 jam yaitu pukul 9.00. Itu adik sekalian nomor 4. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Lengkapilah gambar jam dan soal berikut sesuai kegiatanmu sehari-hari. Nah ini misalnya yang A ini diminta kegiatan tidur siang. Mulai tidur pukul berapa, bangun tidur pukul berapa. Nah lama tidurnya ada berapa jam sama dengan berapa menit ya, ini bukan berapa jam berapa menit tapi lama tidurnya berapa jam. Nah, berapa jam itu sama dengan berapa menit. Nah, karena yang kita pelajari sebelumnya itu ya, jadi berapa jam itu sama dengan berapa menit ya, bukan berapa jam terus sisanya berapa menit. Oke. Itu yang A. Ini saya gambarkan seperti ini ya. Jadi tidur siang. Mulai tidur pukul 13 ya. Ini kita gunakan waktu 24 jam ya atau jam 1 siang. Nah, lama tidurnya kemudian bangun tidur ya, maaf ya, mulai tidur jam 13 atau jam 1 siang, bangun tidur pukul 15 atau jam 3 sore ya. Lama tidurnya berarti dari jam 1 sampai jam 3 itu berarti ada 1, 2, ada 2 jam ya. Jadi lama tidurnya 2 jam itu sama dengan 120 menit ya. 2 kali 60 yaitu 120 menit. Oke, kita lanjut untuk nomor 5 yang bagian B. Nah, di sini ya. Bermain bersama teman, mulai bermain pukul berapa, selesai bermain pukul berapa, lama bermainnya ada berapa jam atau sama dengan ada berapa menit ya. Oke. Di sini untuk yang B. Bermain bersama teman. Nah, ini mulai bermain jam 4 sore atau pukul 16 ya, dan selesai bermainnya pukul 17 atau jam 5 sore. Nah, lama bermainnya berarti ada 1 jam ya, dari jam 4 sampai jam 5, 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Itu adik-adik sekalian ya, untuk muatan matematika. Sudah, sekarang kita ke muatan PPKN. Nomor 1, bekerja sama saat kerja bakti membersihkan rumah membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nomor 2, Jonas melihat Made menyela giliran saat bermain kelereng. Sikap Jonas sebaiknya menegurnya dengan sopan ya. Jadi Jonas menegur Made ya dengan sopan. Nomor 3, saat berolahraga kita harus bermain dengan sportif ya, sportif.
Nomor 4, tuliskan 3 sikap yang harus dilakukan untuk menjaga persatuan saat bermain. Nah, ini sudah saya tuliskan ya, 3 sikapnya, yaitu jujur, mematuhi aturan permainan, dan juga sportif ya. Sportif itu, nah, kalau kalah ya tidak kecewa ya, bahkan memberi selamat kepada pemenang. Nah, kalau menang juga kita tidak boleh sombong ya, itu. Selanjutnya soal nomor 5, tuliskan 3 sikap yang harus dihindari karena dapat mengganggu persatuan dan kesatuan saat bermain. Lah, sikapnya apa? Ya, ini yang pertama, curang, melanggar aturan, bermain kasar, memilih teman. Nah, ini tidak boleh ya, kita memilih-milih teman ya. Yang mau jadi temannya siapa ya, itu ya, ini saya tuliskan 4. Silakan adik-adik bisa dipilih 3 saja. Kita lanjut ke muatan SBDP ya. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ya, ini ada gambarnya. Nah, gerak tari dalam gambar menirukan gerak yaitu mengelap kaca. Nomor 2, perhatikan gambar di samping. Gerakan yang dilakukan pada gambar merupakan gerakan, nah ini gerakan menyapu ke samping kanan dan kiri ya, ini ya, menyapu ke samping kanan, menyapu ke samping kiri. Nomor 5, contoh alat musik ritmis yang dapat digunakan untuk mengiringi tarian adalah alat musik ritmis ya. Berarti hanya memiliki satu nada ya. Kalau memiliki banyak nada itu namanya melodis. Contohnya kayak piano itu melodis ya. Kalau ritmis itu hanya satu nada. Ini contohnya, yaitu gendang dan juga marakas. Itu alat musik ritmis ya. Nomor 4, tuliskan macam-macam pola lantai. Nah, pola lantai. Nah, ini di materi juga ada ya adik-adik sekalian ya, jenis-jenis pola lantai ya, walaupun sudah saya tuliskan juga, tapi kalau adik-adik mau lah ini ya. Jadi pola lantai itu ada pola lantai bentuk huruf V, kemudian pola lantai lurus ke samping ya, kemudian pola lantai lurus ke depan, kemudian pola lantai membentuk lingkaran atau melingkar. Ini ada 4 ya. Mau ditulis ini boleh, ini juga saya juga tuliskan ya. Pola melingkar atau berbentuk lingkaran, kemudian lurus ke depan, lurus ke samping. Kalau mau ditambah satu lagi berarti bentuk huruf V. Itu adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk latihan soal subtema 2 halaman 139 sampai 140 ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.